Kadang ya, cuma dari satu kalimat aja dari seorang pemimpin, kita bisa lihat banyak hal. Bukan cuma soal pemikiran pribadinya loh, tapi juga kemana arah kebijakan sebuah negara di panggung global. Nah, hari ini kita mau bedah tuntas satu pernyataan penting dari Presiden Indonesia. Kira-kira apa sih artinya buat kita? Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita lihat dulu pernyataan yang jadi omongan ini. Terus kita intip dapurnya diplomasi Indonesia. Habis itu kita lihat panggung globalnya, kita timbang juga pandangan pro dan kontranya, dan terakhir kita tarik kesimpulan besarnya. Siap? Yuk kita langsung ke intinya, sebuah pernyataan yang bikin banyak orang angkat alis dan bertanya-tanya. Nah, ini dia kalimatnya. Sebuah pernyataan yang terdengar optimis langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekedar obrolan biasa ya, tapi bisa dibilang ini adalah sinyal diplomatik yang udah diperhitungkan matang-matang. Konteksnya juga penting banget. Ini bukan diucapin pas lagi konferensi pers santai, tapi di forum Board of Peace. Ini adalah tempat para pemimpin dunia ngumpul buat ngebahas isu-isu paling berat di planet ini. Jadi, ya setiap kata yang keluar di sana itu punya bobot yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya bergeser nih, bukan lagi apa yang diomongin, tapi kenapa? Nah, buat jawab itu kita harus ngerti dulu DNA-nya diplomasi Indonesia. Kuncinya tuh ada di sini, politik luar negeri bebas aktif. Anggap aja ini semacam prinsip dasar diplomasi Indonesia. Intinya simpel, Indonesia itu nggak mau ikut-ikutan kubu barat atau kubu timur. Kita temenan sama semua, tapi kita tetap aktif buat ngejar kepentingan nasional kita sendiri. Kalau kita lihat dari sudut pandang bebas aktif ini, pernyataan Presiden Prabowo jadi lebih masuk akal kan? Semuanya itu demi menjaga hubungan baik, membuka pintu dialog, dan menciptakan stabilitas. Yang ujung-ujungnya ya buat kepentingan Indonesia juga. Ini bukan resep baru, tapi resep lama yang terus dipakai. Jadi, biar jelas ya, ini tuh bukan soal suka atau nggak suka sama satu tokoh. Sama sekali bukan. Ini lebih ke harapan kalau negara adidaya, siapapun pemimpinnya, bisa pakai pengaruhnya buat mendinginkan tensi global. Ini soal strategi, bukan soal perasaan. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran yang lebih besar. Kenapa sih lokasi pernyataan ini diucapkan itu jadi penting banget? Coba bayangin, Forum Board of Peace itu isinya diskusi soal perang, krisis antar negara, sampai ancaman keamanan global. Berat semua kan? Nah, di tengah semua pembicaraan yang cenderung suram itu, tiba-tiba muncul suara optimisme soal perdamaian. Jelas aja pesannya jadi kedengaran lebih nyaring. Dan ini dia alasannya kenapa Indonesia peduli banget. Sebagai salah satu pemain utama di Asia Tenggara, stabilitas dunia itu bukan cuma isu di koran. Itu nyambung langsung ke ekonomi kita, keamanan kita, ya, ke masa depan kita semua. Tentu aja, ya, pernyataan seheboh ini pasti ada pro dan kontranya. Ada yang setuju, ada juga yang skeptis. Coba kita lihat dari kedua sisi. Oke, jadi ada dua cara bacanya nih. Di satu sisi ada yang mikir, wah, ini langkah diplomasi yang pinter banget buat jaga hubungan baik sama Amerika. Ya, pragmatis lah. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang, ini kayaknya terlalu nyederhanain masalah deh. Kan perdamaian dunia itu kompleks banget, nggak bisa dong cuma bergantung sama satu orang. Nah, dua-duanya ini punya poin yang masuk akal. Baik, kita udah lihat semua kepingan puzzle-nya. Sekarang, apa gambaran utuhnya? Apa makna yang lebih dalam di balik ini semua? Intinya, pernyataan ini sebetulnya menegaskan kembali mantra diplomasi Indonesia. Nomor 1, utamakan dialog. Nomor 2, dorong kerjasama. Dan nomor 3, percaya kalau stabilitas itu bisa dicapai bareng-bareng. Ini pesan yang konsisten dikirimkan Indonesia ke dunia. Ujung-ujungnya semua ini mengerucut ke satu hal. Ini adalah cerminan dari ambisi Indonesia. Ambisi untuk nggak lagi cuma jadi penonton, tapi jadi pemain yang aktif, yang punya pengaruh, dan bahkan bisa jadi penengah di panggung dunia. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Di tengah geopolitik dunia yang, ya ampun, rumitnya kayak gini, seberapa besar sih pengaruhnya sebuah optimisme dari seorang pemimpin? Seberapa jauh gitu sebuah harapan yang diucapkan bisa benar-benar mengubah dunia? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.